Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pagi hari ini. Saya akan mau mencoba menjelaskan tentang frekuensi gelombang otak, di mana dengan memahami gelombang otak ini kita akan memahami bahwa potensi pada diri kita ini sangat luar biasa, dan ada banyak metode yang dapat kita pelajari di dalam memahami gelombang otak ini untuk kita gunakan dalam praktek kita untuk mengangkat atau memunculkan potensi diri kita. Oke, di sini saya akan coba jelaskan. Kita memiliki bagian organ tubuh yang sangat luar biasa, yaitu adalah otak dan hati. Hati dan otak ini mempunyai frekuensi, atau bisa disebut juga gelombang otak. Vibrasi, setelah Anda mau menyebutkan apa. Gelombang otak atau gelombang hati ini dinyatakan dengan beta, alfa, theta, delta, dan ada epsilon, ada gamma. Tapi yang paling harus kita pahami adalah beta, alfa, theta, dan delta. Nah, apa sih yang kita dapatkan dalam memahami gelombang otak ini? Menurut para ahli, gelombang otak ini bisa difungsikan untuk pertama adalah intelijen atau IQ. Intelijen untuk di bidang IQ itu kita bisa gunakan untuk metode menghafal cepat atau mempelajari bahasa lain atau biasanya polyglot. Di bidang motivasi kita bisa belajar memahami alfa, beta, theta ini untuk di bidang motivasi, yaitu biasa kita kenal namanya law of attraction, law. Ada juga integrity mungkin, atau teknik visualisasi, yang mana di bidang motivasi ini berfungsi untuk mengangkat potensi pada diri kita, untuk memotivasi kita dan mewujudkan impian kita lebih cepat. Nah, ada juga di bidang spiritual dan supranatural. Ada berbagai macam, seperti meditasi untuk menenangkan diri, ada biasa tenaga dalam juga. Kalau kita memahami tentang gelombang pikiran ini, kita akan memahami cara permainan tenaga dalam, teknik-teknik perdukunan kayak mediumisasi, tenaga dalam atau ilmu kontak, dan astral projection atau rogoscopy. Banyak hal yang dapat kita pelajari dalam memahami gelombang otak ini. Tapi di sini kita ingin mengajak Anda, banyak metode seperti tadi, metode meditasi kita jabarkan, ada afirmasi, masih ada visualisasi, ada hipnosis, sama aja. Sebenarnya ada juga di teknik-teknik orang tasawuf atau sufi atau orang Islam, yaitu zikir. Zikir ini kan sama seperti afirmasi, tapi kita mengutamakan kedekatan kita kepada otoritas yang paling tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memahami gelombang pikiran ini juga kita akan tahu bahwa puasa juga membuat kita mengalami gelombang pikiran tertentu, yaitu alfa dan theta yang konsisten. Dan ada juga bangun di malam hari.
Ada sebuah teknik namanya subjective communication dalam ilmu pikiran atau gelombang pikiran yang dikemukakan oleh Jose Silva. Dan ini dilakukan pada setiap malam, di mana kita akan memasukkan frekuensi kita dengan frekuensi orang lain di malam hari ketika kita mudah dan target kita itu mudah masuk gelombang alfa atau theta, yaitu bahasa kerennya adalah trans. Nah, ketika kita kondisi trans tersebut dan orang juga masuk kondisi trans tertentu, kita dapat mengirimkan berupa afirmasi, masih atau sugesti atau suges, juga bisa visualisasi, dan juga rasa atau perasaan. Nah, bayangkan saja ketika malam bangun malam, kita bisa mengirimkan gelombang-gelombang pikiran berupa visual, afirmasi, dan perasaan. Ketika kita bangun malam dan kita berdoa kepada Allah, itu lebih ampuh lagi. Nah, itu kita ada tahajud, kan di sini tahajud. Nah, di sini bukan sebenarnya saya mengajak. Ada banyak metode, teknik-teknik yang modern dikembangkan banyak orang. Tapi kita mengajak teman-teman kita semua kembali ke basic, back to basic, yaitu zikir, ritual ibadah. Sini juga termasuk ritual ibadah, ritual atau ibadah, puasa, tahajud, zikir, bangun di malam hari. Itu membuat kita mengalami frekuensi tertentu yang mungkin kita nggak bisa tahu, tapi kalau kita menggunakan alat yaitu EEG, nah kita akan tahu frekuensi pikiran kita. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita nggak usah gunakan teknik-teknik lain. Maksudnya kalau kita agama Islam atau agama-agama tertentu, gunakan teknik atau metode yang sudah ada pada agamanya masing-masing, dan akibatnya apa? Nilai ibadah kita dapat, ya kan? Nilai ibadah, pahala, kedekatan kepada Tuhan. Kedua, selanjutnya hati kita tenang, damai, tidak takut terjerumus dengan sesuatu hal yang tidak baik. Ketiga, bahagia dunia akhirat yang paling utama, kan ya. Nah, segitu. Saya ucapkan terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat dan kita kembali ke basic, yaitu kita mempraktekkan zikir, tahajud, sholat, puasa, supaya kita bahagia di dunia akhirat. Apalagi kalau kita tujuannya Allah, insya Allah bahagia itu akan mudah datangnya, impian kita tetap tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.